Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih semangat untuk belajar daring. Ya, dan hari ini Bunda Febri akan menjelaskan subtema 2 untuk pertemuan 2 dan 3. Ada apa saja untuk penjelasan di dalamnya? Nah, kalian tentunya sudah penasaran bukan? Dan sebelum kita mulai pelajaran, jangan lupa dipersiapkan buku catatannya. Nanti bisa kalian catat ya untuk informasi-informasi penting yang belum ada di buku kalian. Sebelum kita mulai pelajaran, kita memulainya dengan doa terlebih dahulu. Nah anak-anak, kali ini Bunda akan menjelaskan tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kalau di pertemuan sebelumnya adalah proses atau langkah-langkah ya sebelum memproklamasikan kemerdekaan. Tapi setelah itu Indonesia masih belum merdeka. Masih ada pertempuran-pertempuran untuk menguasai wilayah atau daerah tertentu di Indonesia. Dan perjuangan pun juga berlanjut dengan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan perjuangan tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan bersifat nasional. Seperti apa saja pertempuran-pertempuran yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Di sini ada pertempuran Medan Area di kota Medan, Sumatera Utara. Kemudian pertempuran Ambarawa di kota Semarang, Jawa Tengah. Dan ada Bandung Lautan Api di kota Bandung, Jawa Barat. Nah, di pertempuran Medan Area di kota Medan, Sumatera Utara, penyebabnya karena Sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kekuasaan di kota Medan. Dan tanggal peristiwanya tanggal 13 Oktober tahun 1945. Untuk tokoh-tokohnya ada Ahmad Tahir, kemudian Muhammad Hasan, Gubernur Sumatera ya, dan ada Brigjen Kelly. Berikutnya, pertempuran Ambarawa di kota Semarang, Jawa Tengah. Penyebabnya dikarenakan mendaratnya tentara Sekutu yang dipimpin Brigjen Battle di Semarang. Sedangkan untuk tanggal peristiwanya mulai 23 November sampai 15 Desember 1945. Tokohnya ada Letkol Isdiman yang gugur pada pertempuran. Kemudian ada Kolonel Sudirman, ada Letkol Sarbini. Dan untuk mengenang pertempuran ini didirikan Monumen Palagan Ambarawa. Berikutnya anak-anak ada peristiwa Bandung Lautan Api di kota Bandung, Jawa Barat. Dan penyebabnya perebutan pangkalan udara dan pabrik senjata oleh Sekutu, pembentukan Majelis Dewan Perjuangan dan tidak ditanggapinya ultimatum Sekutu. Untuk tanggal peristiwanya tanggal 24 Maret 1946. Tokohnya adalah Kolonel Abdul Haris Nasution. Nah anak-anak, sebagai bangsa yang baik kita harus bisa meneladani kerjasama para pejuang sebagai bentuk penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Sehingga kita perlu menerapkan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan bersatu akan tercapai kehidupan yang damai, aman, nyaman, dan tentram. Salah satu penerapan nilai persatuan dan kesatuan adalah dengan melakukan kerjasama. Ini juga sudah sering kalian lakukan ya. Nah, manfaat kerjasama sebagai berikut. Pekerjaan kita menjadi lebih cepat selesai, kemudian pekerjaan terasa lebih ringan, dan memperkuat semangat persatuan. Kita ke muatan SBDP. Kalau pertemuan sebelumnya Bunda sudah menjelaskan tentang pola lantai. Masih ingat pola lantai apa saja jenisnya? Ada vertikal, horizontal, kemudian diagonal, ada lingkaran, kemudian lengkung ya. Pola lantai anak-anak ini bisa kita lihat pada tarian daerah karena sangat bervariasi. Dan penari biasanya berpindah-pindah tempat atau berubah-ubah posisi melalui suatu gerakan. Dan perpindahan tempat tersebut mengikuti sebuah formasi yang disebut pola lantai. Dengan adanya pola lantai, tarian akan tampak lebih indah dan bervariasi gerakannya. Coba kalian bayangkan kalau kita melihat pementasan seni tarian dan tidak ada pola lantainya. Garing bukan? Kurang menarik gitu ya. Nah, sekarang kita akan bertemu dengan si unta. Kali ini Bunda akan menjelaskan tentang cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan berbeda dan melindungi diri dari pemangsa. Ya, jadi
lingkungan yang panas, kemudian yang dingin. Salah satunya adalah yang Bunda jelaskan adalah si unta ya. Karena unta ini tempat hidupnya adalah di daerah gurun yang panas dan kering. Sehingga mempunyai unta atau ciri khas unta ini sangat unik ya karakteristiknya. Contohnya itu ada punuk yang berisi cadangan lemak yang dapat dipecah menjadi energi. Kemudian di sini ya. Nah, di sini itu ada usus yang sangat panjang untuk menyerap lebih banyak air dan makanan. Kemudian, nah, kalau kalian pernah naik unta, kalau yang ke kebun binatang Surabaya mungkin sudah pernah naik unta ya. Nah, di sini anak-anak terdapat rambut pada kelopak mata untuk menghalangi debu masuk ke mata ketika berjalan di padang pasir. Sedangkan ini ya, jadi telapak kakinya si unta ini yang lembut memudahkan berjalan di atas tanah berpasir. Lanjut, kita setelah ke unta ke daerah dingin yang menggemaskan, teddy bear. Ada beruang kutub ya. Jadi beruang kutub ini hidupnya di kutub. Beruang kutub melakukan beberapa penyesuaian, yaitu rambutnya putih sebagai kamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemburu, dan lapisan lemak di bawah kulit ini untuk bertahan di suhu dingin ya. Bunglon ini anak-anak memiliki kemampuan mimikri, yaitu kemampuan untuk mengubah warna kulit sesuai dengan kondisi lingkungannya. Tentunya hal ini dilakukan untuk melindungi diri dari musuhnya atau dari mangsanya. Siapakah ini? Si ikan buntal. Pernah lihat kalian? Mungkin pernah ya, tapi di film kartun. Nah, ikan buntal ini memiliki kemampuan menggembungkan tubuh untuk perlindungan diri. Selain itu, ikan ini juga memiliki duri-duri yang beracun pada tubuhnya untuk melindungi diri dari pemangsa. Jadi kalau ada pemangsa tiba-tiba badannya itu menggelembung besar, setelah itu durinya lepas ya. Dan durinya itu tadi mengandung racun. Berikutnya anak-anak ketemu dengan cicak dan tokek. Nah, bagaimanakah adaptasinya cicak dan tokek? Cicak dan tokek ini memiliki kemampuan autotomi, yaitu memutuskan ekor untuk mengalihkan perhatian pemangsa. Cicak dan tokek ini dapat merayap di dinding dan langit-langit karena adanya lapisan perekat pada telapak kakinya. Jadi seperti kayak ada lemnya gitu ya, jadi nggak bisa jatuh. Lanjut ke berikutnya, si kelelawar. Jadi kelelawar ini selaput pada alat gerak bagian depan memudahkan kelelawar untuk terbang ya. Kemudian memiliki kemampuan ekolokasi. Apa itu ekolokasi? Memancarkan dan menerima pantulan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi adanya pergerakan mangsa atau mengidentifikasi keberadaan objek. Sedangkan daun telinganya, nah ini ya, daun telinganya yang sangat lebar ini memudahkan kelelawar untuk menangkap gelombang bunyi. Dan ada si katak yang sangat cantik warnanya ya, maksudnya ya. Katak merupakan hewan amfibi, yaitu memiliki dua fase kehidupan, bisa di darat dan juga di air. Ciri khususnya atau bentuk adaptasinya adalah mempunyai permukaan kulit yang halus, lembab, dan berlendir, membantu bernafas dalam air. Bentuk tubuhnya pada umumnya kecil dan ramping. Kaki belakang kuat, panjang, dan berselaput untuk melompat, memanjat, dan berenang. Ini ya, jadi beberapa ciri khusus yang dimiliki oleh katak. Nah, cukup sekian penjelasan dari Bunda Febri. Semoga kalian paham ya. Dan jangan lupa untuk dicatat beberapa informasi-informasi penting. Kebetulan hari ini tugasnya adalah ditulis di buku catatan kalian tentang apa? Tadi dijelaskan Bunda, cara hewan beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu. Tadi ya ditulis lagi unta, itu bagaimana cara adaptasinya. Kemudian kelelawar, beruang kutub atau katak, ditulis yang rapi. Dan satu lagi pesannya, kalian dalam menulisnya harus sesuai yang ada dalam videonya Bunda. Ya, jadi nggak boleh searching di Google, harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bunda. Cukup sekian penjelasan dari Bunda. Tetap semangat belajarnya dan harus bijaksana atau bertanggung jawab dalam menggunakan
handphone. Setelah belajar, jangan lupa istirahat terlebih dahulu untuk tidak memegang HP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.